Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma, yang dimana mengajarkan kepada kita hidup sehat untuk terus mau berserah kepada Tuhan. Dan kita juga perlu dalam kehidupan kita untuk menghidupkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ayatnya mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar kita tetap mempelajari dan mau bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Angin Puting Beliung, Kematian dan Kehancuran. Ayat intinya terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6-8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada tanggal 1 Maret 1997, angin topan yang dahsyat melanda negara bagian Arkansas, meninggalkan bekas jalur kehancuran yang panjang berkelok-kelok sepanjang 260 mil. Makhluk buas dan dahsyat apakah yang ada di langit itu? Tornado yang mengerikan. Ketika gelombang dingin berada di atmosfer, gelombang udara hangat yang sangat besar naik melawannya. Gerakan ini menarik lebih banyak udara hangat dan itu juga naik terangkat. Saat proses ini berlanjut, udara mulai berputar sampai mendapatkan kekuatan dan waktu yang tepat. Jika sudah berkembang sempurna, angin puting beliung yang sangat kencang bisa mencapai 300 mil per jam atau lebih. Di sini dia katakan kepada kita bahwa angin puting beliung, kematian dan kehancuran. Ayatnya juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa biarlah kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat ditinggikan pada waktunya. Kita harus melatih temperance itu di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadapi setiap ujian yang diberikan di dalam kehidupan kita, dan kekhawatiran kita, keraguan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara kita. Dan kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa kepada Tuhan, karena iblis akan mencari. Nah, di sini dikatakan bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kita manusia, biar kita selalu berada di samping Tuhan. Biar kita selalu bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan berjaga-jaga supaya kita terus bersama dengan Tuhan. Dan di sini juga kita harus melatih akan iman kita, melatih akan pengendalian diri kita, biar kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Keterangannya juga mengatakan bahwa angin topan yang dahsyat melanda negara Arkansas, meninggalkan bekas jalur kehancuran yang panjang, berkelok-kelok sepanjang 200 mil. Makhluk buas dan dahsyat apakah yang ada di langit itu? Tornado yang mengerikan. Di sini sudah jelaskan bahwa pada tanggal 1 Maret 1997 terjadi angin topan yang dahsyat. Ini mengarah kepada kita umat-umat Tuhan untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan, untuk kita selalu berjaga-jaga, untuk kita selalu berdoa. Kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, tadi di ayatnya juga dikatakan kepada kita, kita harus melatih temperance itu. Kita harus melatih pengendalian diri terlebih dahulu. Kita mau merendahkan kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan yang akan kita hadapi, biarlah kita mau menghadapi itu dengan satu sukacita. Dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa semua itu baik bagi kita. Umat-umat Tuhan, umat-umat percaya, biarlah kita hari ini diajarkan untuk terus mau bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena tiba waktunya nanti kita tidak lagi bersiap, tapi kita bersiapnya itu dari sekarang. Untuk itu biarlah kita umat-umat percaya, kita mau merendahkan diri kita. Kita mau melatih supaya hari demi hari kita berada di dalam situasi yang sukar sekalipun, kita dapat jalani itu bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan juga ketika gelombang dingin berada di atmosfer, gelombang udara hangat yang sangat besar naik melawannya. Gerakan ini menarik lebih banyak udara hangat dan itu juga naik terangkat. Saat proses ini berlanjut,
udara mulai berputar sampai mendapatkan kekuatan dan waktu yang tepat. Jika sudah berkembang sempurna, angin puting beliung yang sangat kencang bisa mencapai 300 mil per jam atau lebih. Di sini gerakan ini menarik banyak udara untuk naik. Nah, di sini mengajarkan kepada kita hal kematian dan kehancuran. Pada saat badai itu datang, pada saat pencobaan itu datang, dan pada saat kita mau untuk melewati semuanya itu, kita butuh pertolongan Tuhan. Ini sama seperti hal-hal kecil yang ada di dalam lingkungan kita. Misalnya masalah yang membuat kita mengeluarkan fisik, mengeluarkan energi fisik kita. Kita dapat mengeluarkan akan energi mental kita. Sebagai manusia, sebagai orang percaya sekalipun, jika badai, jika pencobaan itu datang, masalah itu datang, kita selalu mengandalkan akan kekuatan kita. Kita mau melawan sendiri, kita mau melakukan itu dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita sendiri, tanpa kita berdoa, tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Latihan demi latihan, hari demi hari, Tuhan berikan kita pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita orang-orang percaya, kita tidak mau menerima, kita tidak mau latih akan pengendalian diri kita. Kita tidak mau melatih akan kerendahan hati kita. Yang kita tinggikan adalah ego kita dan kedagingan kita sendiri. Maka si iblis akan berjalan dan mendapatkan kita dan ditelan oleh si iblis. Percayalah kepada Tuhan. Karena tadi ayatnya dulu dikatakan, si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah orang yang dapat ditelannya. Inilah kita orang-orang percaya yang tidak mau mengikuti arahan dari Tuhan. Kita tidak mau meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kita selalu mengandalkan hikmat kita, mengandalkan kekuatan kita. Biar kita umat percaya ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun banyak cobaan, godaan yang kita hadapi saat ini. Di sini juga dikatakan bahwa tornado dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dalam beberapa jam itu bisa dengan mudah melenyapkan areal selebar 2-4 mil dengan panjang 100 mil. Fragmen dan puing-puing seukuran jarum bisa mengebor lubang sebesar bola bowling. Angin puting beliung dapat menancapkan sepotong jerami kecil langsung ke tunggul sebuah pohon. Bangunan-bangunan tampak meledak seperti bom. Di sini katakan kembali kepada kita bahwa dalam beberapa jam itu bisa dengan mudah melenyapkan area selebar 2-4 mil. Di sini terdapat kerusakan yang sangat luar biasa. Angin puting beliung dapat menancapkan sepotong jerami kecil langsung ke tunggul sebuah pohon. Bangunan-bangunan tampak meledak seperti bom. Hanya persiapan yang tepat dan tangan yang baik dan penuh kasihlah dari Bapa Surgawi kita yang dapat membawa kita melewati corong kematian yang penuh gejolak ini. Perlindungan terbaik adalah tempat penyimpanan atau ruang bawah tanah untuk badai. Jika seseorang mendapati dirinya berada di tempat terbuka ketika angin puting beliung mendekat, maka dia harus berbaring di tanah atau bersembunyi di tempat yang ada celah atau parit. Pada peristiwa tornado yang disebutkan di atas, Kathleen Walton, seorang ibu, orang tua tunggal, menggendong putranya yang berusia 11 tahun, Levi, saat mereka berbaring bersama di bawah jembatan layang di Interstate 35. Saat tornado menyedotnya kepada kematian, dia menyelamatkan nyawa putranya dengan melepaskannya. Kembali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita, seorang ibu, orang tua tunggal yang dapat mengalami badai itu, mendapati akan badai tornado itu. Dia berserah kepada Tuhan, dia dapat menyelamatkan anaknya walaupun nyawanya kehilangan. Walaupun dia tahu bahwa dia akan mati, tapi kasihnya sangat luar biasa. Dia menyelamatkan anaknya. Jadi sini katakan kepada kita bahwa hanya persiapan yang tepat dan tangan yang baik dan penuh kasihlah dari Bapa Surgawi kita yang dapat membawa kita melewati corong kematian yang penuh gejolak ini. Kembali lagi Tuhan ajarkan kepada kita, hanya tangan Tuhan yang dapat menopang kita.
yang dapat melindungi kita dari corong kematian. Sangat luar biasa pelajaran demi pelajaran. Kita dapat pelajari hari demi hari untuk dapat menghidupkan itu di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bencana-bencana seperti ini mengingatkan kita tentang akan adanya masa-masa yang lebih berbahaya lagi di depan. Apakah Anda sudah siap? Terjadi secara tidak teratur, namun semakin sering badai yang menghancurkan ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang sangat melampaui kendali kita. Jelaslah bahwa akibat dari tindakan-tindakan iblis ini dapat dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman yang dijelaskan dalam Alkitab. Meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tornado, ada seseorang yang dapat kita percayai sepenuhnya untuk melindungi kita, yaitu Yesus. Marilah kita tinggal di dalam Dia agar kita dapat bertahan. Wahyu 6 ayat 17. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saat saya dikelilingi oleh badai kehidupan, bantulah saya untuk mengingat bahwa angin dan ombak pun taat pada suara-Mu. Ini kembali lagi kepada kita mengingatkan, apakah kita sudah siap akan ada peristiwa yang sangat luar biasa di depan. Apakah kita sudah siap dan melatih semua itu di dalam kehidupan kita hari ini? Kembali Tuhan mengingatkan kepada kita, di masa depan akan ada bahaya yang sangat luar biasa yang tidak teratur. Biar kita selalu memelatih diri kita dari sekarang untuk kita berjaga, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Di sini dikatakan kembali kepada kita bahwa meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tornado, ada seseorang yang dapat kita percayai sepenuhnya untuk melindungi kita, yaitu Yesus. Sangat penting, sangat luar biasa bahwa Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Untuk itu kita orang-orang percaya, kita mau mengenalkan Dia, kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengikuti akan teladannya. Di sini juga dikatakan bahwa mari kita tinggal di dalam Dia agar kita dapat bertahan. Satu-satunya jalan yaitu kita datang kepada Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saat saya dikelilingi oleh badai kehidupan, bantulah saya untuk mengingat bahwa angin dan ombak pun taat pada suara-Mu. Terkadang Tuhan mengizinkan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Badai kehidupan, dalam krisis, dalam masalah kecil sekalipun, kita dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Bahwa ombak dan badai pun dapat mendengar suara Tuhan. Kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur, kita selalu bersukacita atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.